Halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yumna Afga dari NIM belakang 06. Saya Rasuna Patun Tanisa dengan NIM belakang 11. Saya Samuel Poing Hutana Baban dengan NIM belakang 3. Kami saat ini mau mempresentasikan tentang ini nih. Deteksi penyakit jantung dengan menggunakan AI. Ya nih, jadi di sini kami akan memperlihatkan video dari proyek yang telah kami kerjakan mengenai deteksi jantung menggunakan AI. Nah, kita kan udah di penghujung semester nih ya. Menurut kalian, gimana sih terkait matkul pengolahan data itu? Kalau menurut saya, matkul pengolahan data itu umumnya sangat relevan bagi era digital saat ini, khususnya dalam penganalisis berbasis data dan manfaat lain-lainnya. Kalau menurutku kayak aku semenjak mengetahui matkul pengolahan data, jadi di sini tuh aku jadi belajar banyak hal nih. Ternyata dari sebuah kode program yang kita kerjakan tuh dapat membaca sebuah data yang kita masukkan ke dalam misalnya Google Colab atau di Drive lainnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, Ros, matkul ini sangat relevan ya buat kita, apalagi kita tuh jurusan teknik biomedis. Nah, kita tuh umum kan namanya pengolahan citra, gambar, dan segala macam. Nah, itu perlu diproses biar lebih rapi. Nah, kan kita terbiasa menggunakan file CSV. Nah, itu kita bisa membaca dan mengolah datanya. Seperti itu, Ros. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bakal kasih tahu kalian nih semuanya tentang ini nih, isi poster kami. Bye-bye. Nah, Ros, tahu nggak kalau penyakit jantung itu salah satu penyebab utama kematian di dunia? Nah, deteksi dini itu perlu menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kamu tahu nggak kalau AI itu bisa membantu dalam hal ini? Teknologi AI ini dapat membantu dokter dalam menganalisis data medis seperti rekam jantung, MRI, dan riwayat pasien lebih cepat dan akurat. Terus kalau dari poster ini tuh kan ada banyak bagiannya. Mending kita bahas dari mana dulu nih serunya? Mungkin mulai dari latar belakang, lalu ke teknologi, selanjutnya ke metode AI, lalu ke pre-processing, lalu yang terakhir hasil. Oh begitu. Terus kalau latar belakang itu isinya apa aja? Oke, kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu, diagnosis serangan jantung memerlukan analisis yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, dengan menggunakan AI, proses ini dipercepat lebih efektif. Proyek kami juga bertujuan untuk membandingkan performa algoritma machine learning dalam menganalisis data kesehatan. Berarti kita perlu dataset gak sih? Ya perlu. Nah, dataset itu kemarin namanya Heart Attack Dataset 2 kan? Berarti kemarin itu kita pakai proses dari bahasa pemrograman Python kan? Betul. Nah, berarti kan di situ ada, kalau Python berarti ada library-nya seperti NumPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi pre-processing data yang sangat penting untuk menghasilkan analisis yang valid kan? Iya. Nah, berarti untuk ada kan nanti ada hapus data duplikat. Nah, itu kan berarti kita perlu data yang kosong, terus menganalisis datanya itu bersinambungan atau tidak dengan korelasinya atau dengan visualisasi datanya, betul kan? Iya, betul. Nah, berarti setelah itu nanti kita perlu testing. Setelah testing kita perlu training kan? Betul. Nah, itu tuh apa tuh? Nah, untuk metode AI yang digunakan ini ada 4, yaitu K-Snakebars, lalu ada Naive Bayes, Decision Tree, lalu ada Support Vector Machine. Kalau K-Neighbors atau disingkat KNN itu apa, Ros? Kalau K-Snakebars atau disingkat KNN adalah algoritma lazy learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Jadi, algoritma ini bekerja dengan mencari sejumlah data terdekat berdasarkan jarak tertentu. Lalu, untuk kelebihan metode ini sendiri yaitu sederhana dan intuitif dan tidak memerlukan pelatihan model. Tapi ada kekurangannya juga nih metode ini, yaitu metode ini tuh lambat untuk dataset dengan skala yang besar dan sensitif terhadap program-program tertentu. Lalu yang kedua kan ada metode Naive Bayes. Naive Bayes itu algoritma yang berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Dengan asumsi ini bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain. Untuk kelebihan metode ini sendiri yaitu cepat dan efisien untuk data besar nih, dan cocok untuk teks klasifikasi, misalnya analisis sentimen atau filter spam. Tapi kan setiap kelebihan ada kekurangan nih. Kalau kekurangannya Naive Bayes ini, asumsi independennya tuh sering tidak realistis nih. Jadi sering misal kita dimasukinya apa, jadi outputnya apa, jadi tidak selalu realistis gitulah, dan tidak cocok untuk data dengan fitur yang sangat bergantung. Lalu yang ketiga nih kan ada metode decision tree ya. Kalau decision tree ini adalah model prediktif berbasis struktur pohon di mana setiap node internal mempresentasikan keputusan berdasarkan fitur tertentu.
dan cabang ini nanti akan mempresentasikan hasil keputusan dan daun mempresentasikan prediksi. Untuk kelebihan metode ini sendiri itu ada mudah dipahami sih oleh halayak umum dan diinterpretasikan dan tidak memerlukan progres data yang rumit. Lalu untuk kekurangannya ini sih lebih ke rentan terhadap overfitting dan tidak stabil. Jadi itu maksudnya sedikit perubahan pada data dapat mengubah struktur pohon. Jadi itu kekurangannya sama seperti knife base nih. Lalu yang terakhir kan ada support vector mesin. Kalau ini tuh merupakan algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan mencari hyperlink optimal yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Jadi definisi antara support vector mesin dan Canvas Neighbor ini hampir 11-12 nih, yaitu tentang klasifikasi dan untuk regresi. Lalu untuk kelebihan support vector mesin ini ada efektif untuk dataset dan berdimensi tinggi atau dengan skala besar dan cocok untuk data yang tidak linear atau tidak kernel. Lalu untuk kekurangan metode support vector mesin ini tidak efisien untuk dataset besar dan pemilihan parameter memengaruhi kinerja model. Oh, berarti secara nggak langsung kita bisa simpulin ya, kalau dari 4 metode yang kita pakai itu, preprocessingnya itu berguna untuk penghapusan data duplikat, terus pemeriksaan missing value, ya kan? Ya. Terus selanjutnya itu nanti kita bisa menganalisis korelasi antar setiap fitur-fitur yang ada. Apalagi waktu itu kita punya banyak tab kan? Iya, betul. Nah, selanjutnya itu kita bisa memvisualisasi distribusi target. Terus kalau setelah itu kita mungkin bisa ya split dataset menjadi training dan testing. Iya. Terus kalau dari hasilnya itu nanti mungkin dari kita kan udah melakukan pengujian tuh, berarti dari KNN itu dapat trainingnya itu sekitar 82%, tesnya itu 80%, untuk naik base-nya kemarin itu training dan tesnya itu seimbang kan ya? Terus kalau dari decision tree-nya tuh yang lebih tinggi itu malah trainingnya daripada testingnya, sedangkan SVM itu performanya itu konsisten di training ataupun di testing, begitu. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami, sampai jumpa di proyek selanjutnya. Dadah, terima kasih. Terus kami punya quotes, sebutkan quotesmu. AI adalah masa depan. Dengan data yang kita miliki, kita bisa membantu dalam melakukan perubahan dunia, terutama di bidang kesehatan. Kalau aku berarti teknologi itu tergantung jari jemari kalian, bisa memanfaatkan untuk positif maupun negatif. Jadi kalau jari-jari kalian ini melakukan dosa, berarti teknologi tersebut tidak baik, guys. Seperti itu. Kalau positif berarti berdampak positif bagi orang. Seperti moto dari Telkom, be agent of change. Tuh. Oke, terima kasih telah menonton dan menyimak video kami, dan semoga proyek ini dapat membantu wawasan baru. Dadah. Sampai jumpa.